Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Konversi Energi 1. Kita masih tetap akan membahas kompresor dan pembahasan selanjutnya yaitu single stick kompresor dengan clearance. Di sini untuk kerja yang dilakukan per siklus apabila hukum kompresi dan ekspansi mengikuti, dari siklusnya adalah seperti ini. Maka untuk proses 1 menuju 2 ini adalah proses kompresi isentropik atau entropinya konstan atau S-nya konstan, di mana di sini diakui hukum PV pangkat N sama dengan konstan. Kemudian proses 2 menuju 3 ini adalah proses pembuangan isobaris, berarti pada keadaan tekanan konstan. Kemudian proses 3-4 ini adalah proses pemuaian isentropik, yaitu pada keadaan entropinya konstan. Sama untuk daerah 2, 1 dan 3 menuju 4 ini adalah menggunakan hukum PV pangkat N sama dengan konstan. Dan yang terakhir untuk proses 4 menuju 1 yaitu proses hisap isobaris, proses pada tekanan konstan. Sehingga di sini untuk PV pangkat N sama dengan konstan, ini artinya persamaannya dapat ditulis sebagai P1 kali V1 pangkat N sama dengan P2 kali V2 pangkat N. Untuk nilai kerja dari daerah atau luasan 1, 2, 3, dan 4 yang ada di dalam garis biru ini atau lintasan biru ini, maka dia nilainya adalah hasil dari luas daerah A 1, 2, dan B, dikurangi luas daerah A 4, 3, dan B. Bisa dilihat ya di sini ya, atau dapat ditulis dalam persamaan N per N min 1 dikalikan P1 V1 dikalikan P2 per P1 pangkat N min 1 per N dikurangi 1. Kemudian hasil ini dikurangi dengan N per N min 1 dikalikan P1 V4 dikalikan P3 per P1 pangkat N min 1 per N dikurangi 1. Di mana N ini adalah indeks poliatropik. Sedangkan nanti kalau hurufnya adalah gamma, itu adalah indeks adiabatik. Sehingga dari persamaan ini dapat disederhanakan rumusnya menjadi N per N min 1 kalikan P1 kalikan V1 min V4 dikalikan P2 per P1 pangkat N min 1 per N dikurangi 1, atau dapat ditulis seperti ini. Ini adalah persamaan yang digunakan untuk mencari nilai dari kerja pada single stick kompresor dengan clearance. Anda bisa menggunakan persamaan yang ini, atau Anda bisa menggunakan persamaan ini, atau Anda bisa menggunakan persamaan yang ini. Oke, untuk lebih memperjelas dari materi ini, seperti biasa, maka saya akan memberikan soal yang Anda harus kerjakan. Soalnya adalah seperti ini. Kompresor udara jenis torak aksis 1 tingkat mempunyai diameter silinder 200 mm dan panjang langkah 300 mm. Kompresor menerima udara pada 1 bar dan 20 derajat Celcius serta mengeluarkan pada 5,5 bar. Jika kompresi mengikuti persamaan PV pangkat 1,3 sama dengan C dan volume clearance 5% dari volume langkah, carilah daya yang diperlukan untuk menggerakkan kompresor jika kompresor beroperasi pada 500 RPM. Langkah awalnya, apa saja yang sudah
diketahui dari soal tersebut. Yang pasti di sini ada diameter silinder adalah 200 mm. Anda harus ubah menjadi meter. Kemudian panjang langkah itu adalah 300 mm. Anda juga harus merubahnya menjadi meter. Di sini Anda bisa gunakan untuk mencari volume langkahnya atau VS-nya, yaitu dari luasan, ini luasan silinder dikalikan panjang langkahnya. Oke ya. Kemudian di sini ada diketahui adalah tekanannya ini 1 bar, berarti di sini adalah P1. 1 bar P1 sama dengan 1 bar. Ini Anda rubah menjadi berapa Newton per meter kuadrat. Kemudian T1-nya pastinya adalah 20 derajat Celcius. Kemudian di sini mengeluarkan berarti ada P2-nya 5,5 bar. Oke. Ini juga harus Anda rubah menjadi satuannya ini. Untuk Celcius Anda rubah menjadi Kelvin. Kemudian kita menemukan di sini ada 1,3. Ini adalah indeks politropiknya, yaitu N-nya 1,3 dan clearance-nya 5% dari volume langkah, volume clearance. Berarti nanti VC-nya ini adalah 5% dikalikan dengan VS-nya. Oke ya. Sehingga untuk nilai dari volume awal atau V1-nya sama dengan VS ditambah VC. Jika VC ini tidak ada, maka V1 sama dengan VS. Bisa dipahami ya. Dan yang terakhir diketahui adalah N atau kecepatan putarnya adalah 500 rpm. Kalau Anda mau menjadikan ke detik, berarti harus dibagi dengan 60. Oke, langsung saja kita mengerjakan di sini. Setelah Anda mendapatkan volume langkah awal, kemudian kita masuk ke persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas ini digunakan untuk mencari nilai dari volume pada daerah 4, karena kita tadi sudah mengetahui volume daerah 1, di mana persamaannya untuk kerja yaitu kita pakai yang ini ya, kita pakai yang ini tadi. Kemudian berarti kita harus mencari nilai dari V4, yaitu dari P3 kalikan V3 pangkat 1,3 sama dengan P4 dikalikan V4 pangkat 1,3. Atau Anda boleh menulisnya menjadi V4 per V3 berarti P3 per P4. Karena ini adalah pangkatnya 1,3. Kalau maunya saya pindah pangkatnya ke sana, berarti ini sama dengan V4 per V3 sama dengan P3 per P4 pangkat 1 per 1,3. Oke ya, bisa dimengerti dari sini. Kemudian di sini kita P4-nya kita lihat nilainya bagaimana dan P3-nya bagaimana. Kita lihat dari siklusnya, dari gambar siklus tadi, di mana P3 sama dengan P2 dan P4 sama dengan P1. Berarti rumusnya di sini boleh saya tulis ini adalah P2 per P1 ya, pangkat 1 per 1,3.
Dari sini Anda bisa menjawab yang ini, sehingga kita tinggal V4 per V3, kita dapat hasilnya berapa dari ini. Kemudian yang kita cari adalah nilai dari V3. Kita lihat dari siklusnya lagi, di mana V3 ini adalah sama dengan ini lurus, yaitu sama dengan VC, di mana di awal tadi Anda sudah menghitung nilai dari VC, yaitu 5% dikalikan dengan VS-nya. Sehingga di sini nanti hasil dari ini, maka ini berpindah ke sana sama dengan VC dikalikan hasil dari ini untuk volume 4-nya. Setelah kita mendapatkan nilai dari V4, maka kita bisa menghitung nilai kerjanya, yaitu N per N-1 dikalikan dengan P1 dikalikan V1 min V4 dikalikan ini P2 per P1, oke, pangkat N-1 per N ini dikurangi 1. Oke ya, dari ini nilainya sudah Anda dapatkan, maka Anda bisa mendapatkan nilai dari kerjanya. Selanjutnya, Anda tinggal mencari yang ditanyakan, yaitu daya yang diperlukan, di mana daya nanti rumusnya adalah W dikali N. N ini adalah 500 RPM. Karena di sini nanti dayanya ketemu apa? Kalau menjadi watt, dia harus per detik. Sehingga Anda nanti harusnya ini dibagi dengan 60. Biar dia menjadi RPS. Bisa ya? Ini adalah kisi-kisi dari soal yang menghitung dengan clearance-nya. Oke. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang indicated horsepower atau IHP. Dalam materi sebelumnya yang kita bahas yaitu pompa, kita telah menetapkan di mana nilai dari N untuk putaran ini adalah kecepatan poros engkol. Sedangkan NW ini adalah kecepatan langkah kerja. Sehingga nilai untuk kompresor yang aksi tunggal ini untuk NW sama dengan N. Sedangkan untuk aksi ganda, NW-nya adalah sama dengan 2N. Bisa dipahami ya? Kalau aksi tunggal itu N, NW-nya, sedangkan aksi ganda adalah 2N. Untuk nilai indeks horsepower atau IHP, atau bisa disebut juga dengan air horsepower atau AHP, ini nilainya adalah W dikalikan NW per 4.500. Ini 4.500 ini adalah 75 dikalikan 60. Biasanya NW ini adalah RPM, sehingga dia dibagi 60 agar menjadi RPS. Satuannya nanti adalah menjadi horsepower. Karena ini. Oke, di sini untuk persamaan kompresi W pada isotermal. Ya, ini ingat di sini. Terus ketika AP adalah untuk persamaan kompresi W pada adiabatik. Jadi untuk ini adalah adiabatik, ini adalah untuk isotermal. Tapi W-nya yang Anda ingat, W-nya berbeda ketika dia isotermal, persamaannya berbeda dengan adiabatik. Anda bisa melihat dari slide sebelumnya yang saya ajarkan pada materi kemarin untuk nilai W atau kerja pada proses isotermal, adiabatik maupun PV pangkat N sama dengan konstan. Dan juga di sini NW-nya Anda harus juga teliti, yaitu jika dia aksi tunggal ataupun aksi ganda. Untuk daya yang menggerakkan kompresor
disebut sebagai brake horsepower atau BHP, atau juga disebut sebagai shaft horsepower atau SHP. Oke, ini adalah teori yang kedua untuk IHP. Persamaannya adalah ini, masih berhubungan dengan persamaan sebelumnya. Dan untuk memperjelas dari materi ini, seperti biasa, saya akan memberikan soal berikutnya kepada Anda. Soalnya adalah kompresor udara torak aksi tunggal mempunyai diameter silinder 200 mm dan langkah 300 mm. Kompresor menghisap udara pada 1 kg cm per cm pangkat 2 dan 20 derajat Celcius dan melepaskan udara pada 8 kg per cm kuadrat pada kecepatannya adalah 100 rpm. Hitunglah yang pertama daya IHP kompresor, yang kedua adalah massa udara yang dilepaskan kompresor per menit, yang ketiga adalah temperatur udara yang keluar dari kompresor. Untuk kompresi mengikuti persamaan P kali V pangkat 1,25 sama dengan C. Gunakan nilai untuk konstanta gasnya adalah 29,3 kg per kilogram Kelvin. Oke, sama caranya seperti soal sebelumnya, di mana diketahui di sini untuk diameter silinder adalah 200 mm dan langkahnya ini adalah panjang langkahnya adalah 300 mm. Anda rubah menjadi meter, maka di sini ini adalah untuk mencari volume langkahnya, yaitu luas dari diameter silinder dikalikan dengan panjang langkahnya. Karena di sini tidak ada VC-nya, maka VS ini sama dengan V1 atau volume awalnya. Kemudian di sini kompresor menghisap udara, berarti ini adalah P1, berarti ini adalah T1, dan ini adalah P2. Sedangkan 100 rpm ini adalah N besar atau putaran. Oke, untuk ini adalah N kecil, indeks politropiknya, dan ini adalah nilai dari R-nya. Oke ya, volume awal atau V1-nya sudah Anda ketahui. Selanjutnya, kita melihat kunci dari soal ini. Ini torak aksi tunggal, pastinya berarti NV sama dengan N. Karena jika dia aksi ganda, maka dia 2N. Bisa ya? Kemudian di sini untuk menghitung yang pertama, IHP kompresor. Karena di sini yang digunakan adalah persamaan PV pangkat N sama dengan konstan, maka Anda menggunakan persamaan kerjanya, yaitu PV N sama dengan C, yaitu adalah N per N-1 dikalikan P1 V1 dikalikan P2 per P1 pangkat N-1 per N dikurangi 1. Udah tahu semua ya, ini N-nya sudah ada, P1-nya sudah ada, V1-nya sudah ada, P2-nya juga sudah ada. Di sini Anda bisa menentukan dari nilai W-nya. Maka untuk IHP-nya ini adalah W dikalikan NW per 4.500. Satuannya NW sama dengan N. W-nya Anda dapat dari sini. Berarti ini nanti per 60, ini satuannya harus menjadi HP atau kilogram meter per sekon. Satuannya. Oke ya, untuk nomor 1 ini sudah Anda bisa kerjakan. Selanjutnya adalah massa udara yang dilepaskan kompresor per menitnya. Pastinya kita mencari massa itu adalah dari P1 V1 sama dengan M kalikan R kalikan T1. Sudah ada semua ya, R-nya sudah ada, T-nya sudah ada, V-nya sudah ada, B-nya sudah ada. Anda bisa menentukan
M-nya, tetapi yang ditanya di sini adalah per menitnya. Sehingga hasil dari M ini nanti Anda harus kalikan dengan N-nya, yaitu M dikalikan N. Karena nanti satuannya adalah kilogram per menit. Ini untuk jawaban nomor 2. Oke, selanjutnya adalah temperatur udara yang keluar dari kompresor. Untuk temperatur, kalau Anda persamaannya Anda cari, ini karena dari PV MRT, Anda bisa menemukan untuk T2 per T1 ini sama dengan P2 per P1 pangkat N-1 per N. Yang ditanya adalah temperatur udara yang keluar T2, di mana T1-nya sudah ada, P2-nya sudah ada, P1 sudah ada, N-nya juga sudah ada. Sehingga Anda bisa menentukan temperatur dari T2 berapa derajat Celcius atau berapa Kelvin. Bisa dipahami ya? Semoga kisi-kisi saya ini bisa memperjelas Anda dan Anda bisa mengerti, dan semoga Anda bisa mengerjakannya. Sekali lagi, terima kasih telah mengikuti materi ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.